حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Tentu kajian kita kajian tazkiyatun nafas, satu kajian tema yang memang menitik beratkan bagaimana kita mengelola hati, karena kita ini berada di pekan terakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan. Saya mencoba untuk menelaah kajian ini apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dengan izinnya, dengan rasa cintanya kepada kita semua, kita setiap tahun dipertemukan dengan bulan mulia ini. Di situ ada proyek Allah untuk kita perhatikan, kita jaga bersama, dan itulah cara Allah untuk mengembalikan kita semua kepada jati dirinya sebagai umat manusia, kembali kepada asal kejadiannya, manusia yang fitrah. Allah sangat memahami betul kita ini umat Muhammad, umatnya Rasulullah adalah umat yang serba terbatas, umat yang minimalis. Dari sisi usia kita ini beda jauh dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita ditakdir oleh Allah umurnya itu di atas 100 tahun. Bahkan ada satu umat sebelum kita tentunya umurnya sampai di atas 1000 tahun. Contoh paling konkret yang sering kita dengar, kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nuh itu berdakwahnya saja, dakwahnya saja itu 950 tahun. Lalu berapa umurnya jemaah sekalian? Artinya apa? Kita dibandingkan dengan umat sebelum kita, kita kalah jauh. Secara kuantitas amal saleh, amal kebajikan yang diperbuat oleh umat-umat sebelum kita, kita kalah jauh dengan mereka semua. Tapi Allah begitu cintanya kepada kita, dan rata-rata kita ini umat Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia kita terbatas, pendek. Sampai Nabi mengatakan, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Rata-rata
umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan baginda Rasul yang mulia telah mempertontonkan ini, menunjukkan kepada kita Rasulullah utusan Allah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Tidak ada manusia paling sempurna sepanjang kehidupan umat manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang lebih sempurna daripada Rasulullah. Tapi beliau juga meninggal dunia. Jamaah sekalian, umur Nabi 63 tahun kalau mengikuti almanak Hijriyah. Tapi sebenarnya kalau mengikuti almanak Miladiyah, umur Nabi itu 60 tahun sekian bulan, jamaah sekalian, mendekati 61 tahun. Itulah Rasulullah, termasuk juga kita. Tapi Allah begitu cintanya kepada kita, mempertemukan dengan kita semua. Setiap 1 tahun ada 1 bulan penuh, namanya bulan Ramadan, yang insya Allah kalau kita berjumpa dengan bulan ini bisa melaksanakan proyek-proyek Allah yang sangat mulia pada bulan ini, kita tidak akan tertinggal dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, baik dari kualitas, kuantitas ibadah yang akan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Yang pertama, jamaah sekalian, kita semua tahu inti ibadah yang Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Apa itu puasa? Monggo kita bersama-sama mengkaji masalah ini. Kemudian malam harinya kita tidak langsung tidur. Ada kebersamaan di antara kita untuk sama-sama memakmurkan masjid, menghidupkan malam, sujud, ruku. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, bahkan di Afrika sana ada yang sampai 41 rakaat. Siangnya berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak bermaksiat kepada Allah, malamnya ruku sujud. Itulah proyek Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita semua tahu panduan hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, kitab suci kita Al-Quran, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, doa-doa kita, munajat-munajat kita, permintaan kita tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan didengar dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, jamaah sekalian, subhanallah, futihat abwabul jinan walam yughlaq minha babun. Semua pintu-pintu surga terbuka, Pak. Dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita, bulan ini jenengan harus berkeyakinan saya bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak masuk akal orang berjumpa, umat Rasulullah berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabun niran. Semua pintu-pintu neraka ditutup. Lam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Seakan pula Allah ingin mengatakan kepada kita, ma'asyar muslimin, tidak pantas umat Muhammad telah berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, mampir dulu ke neraka nanti di akhirat. Ini manusia yang merugi, kata Nabi SAW. Di bulan Ramadan, ma'asyar muslimin, begitu sempurnanya Allah memperhatikan kita, sampai makhluk yang namanya jin dan syaitan itu dibelenggu, Pak. Sufidatis syayatin wa maradatil jan. Semua setan-setan dan jin-jin marid, jin yang bengis, Pak, yang suka menggoda umat manusia ini, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama sepakat kata-kata belenggu di sini, Pak, Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, bukan kata-kata kiasan. Memang sengaja oleh Allah mereka tidak mampu lagi masuk menggoda manusia. Sehingga kalau kita masuk Ramadan dengan suasana iman yang sempurna, jamaah sekalian, terasa sekali, Pak, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Kenapa? Karena 1 bulan penuh jin dan setan tidak mengintervensi kita manusia ini, ma'asyal muslimin. Nah saudara, monggo perhatikan Pak, apa proyek-proyek Allah. Yang pertama, dan ini yang paling utama, kita akan sama-sama nanti melaksanakan satu dari rukun Islam kita, yaitu berpuasa 1 bulan penuh. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat tidak ada satupun yang tidak mendengar dengan ayat ini setiap masuk Ramadan. Cuma yang jadi pertanyaan terus-menerus, apakah ayat ini tertuju kepada kita? Allah memulai ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang tidak punya iman, ma'asyal muslimin, tidak nyambung Pak untuk mendengarkan perintah Allah ini. Sehingga sepakat para ulama, bekal utama, persiapan utama, sesuatu yang perlu kita jaga, yang paling utama untuk menerima perintah Allah puasa ini apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana iman kita ini Pak? Apakah kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu ini? Hanya orang beriman yang nanti akan menikmati puasa itu jamaah sekalian. Kutiba alaikumusiyam. Nah, saudara kan tahu, kita kan tahu semua ma'asyal muslimin, iman itu perlu kita rawat, perlu kita jaga, perlu kita kuatkan, perlu kita maksimalkan. Yazidu bitta'ati wal ibadati wal a'malis salihati. Iman itu akan meningkat kokoh manakala kita semua Pak terlibat dengan yang namanya ibadah, taat, banyak melaksanakan amal-amal saleh, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini menarik Pak. Menjelang Ramadan ada 2 bulan istimewa Pak. Rajab dan Sya'ban. Sekarang berada di akhir Sya'ban kita jamaah sekalian. Rajab ini termasuk 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Menyendiri Pak. 3 yang lain berturut-turut. Jadi begini, Allah ketika menciptakan alam semesta ini jamaah sekalian, Allah juga menciptakan waktu. Dan waktu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan kata Allah. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Pak, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 syahr, ada 12 bulan ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Ini sepakat para ulama ketika mendengar ayat ini, ma'asyar muslimin, kita harus merasa berbangga diri Pak untuk menggunakan almanak, penanggalan yang mengikuti perjalanan bulan di atas ini, ma'asyar muslimin. Terus dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia, 3 berturut-turut. Yang satu namanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, berturut-turut Pak. Ini yang kemudian dinamakan oleh Allah Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan itu adalah bulan haji. Ya, ini bulan mulia memang Pak, dan haji itu diperintahkan oleh Allah itu terlaksana tuntas sampai selesai dari awal sampai terakhir di seluruh dunia Pak pada 3 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang satu menyendiri Pak. Apa yang satu ini? Sengaja oleh Allah diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Namanya Rajab. Di bulan Rajab ini ma'asyal muslimin, kalau sampean melihat sejarah dan hadis-hadis yang ada itu, para sahabat semua menyibukkan dirinya untuk taat, untuk ibadah.
sekaligus sebagai pemanasan menyambut datangnya Ramadan. Dan sengaja oleh Allah Rajab diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Kenapa kok tidak langsung disatukan Pak 4 bulan berturut-turut? Sengaja yang satu ini didekatkan dengan Ramadan. Supaya kita semua ma'asyar muslimin berlomba-lomba Pak dengan amal saleh ini. Kenapa? Menguatkan iman kita. Kenapa kita kuatkan iman? Ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dulu Pak, para sahabat ma'asyar muslimin, masuk bulan Rajab banyak yang berpuasa, dibiarkan sama Nabi, dan Nabi senang. Ada sebagian sahabat rajin salat malam, dibiarkan sama Nabi. Itulah bentuk pemuliaan sahabat terhadap bulan Rajab itu. Ada sahabat yang suka baca Quran, dibiarkan sama Nabi. Amal-amal dibiarkan, kenapa? Semua para sahabat berlomba-lomba untuk memuliakan bulan mulia ini, namanya bulan Rajab. Subhanallah, begitu masuk Sya'ban jamaah sekalian, Nabi yang mulia ini lebih semangat lagi Pak daripada bulan Rajab. Sehingga ada sebuah hadis dari Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali araka ya Rasulullah tuktir fi siyam illa fi hadha syahr." Kenapa engkau ya Rasulullah, aku lihat banyak sekali melaksanakan puasa di bulan ini, bulan Sya'ban ini. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban Pak. Nabi katanya banyak berpuasa. Padahal kami kemarin baru saja meninggalkan bulan Rajab dan bulan mulia. Dan Allah yang mengatakan bulan mulia dan kami memuliakan dengan banyak-banyak ibadah, dan kau biarkan kami begitu. Tapi begitu masuk Sya'ban, engkau lebih semangat lagi. Apa jawaban Nabi ma'asyar muslimin? Dzaka syahrun yaghful anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan, kata Nabi, banyak di antara kalian umat manusia ini lalai memperhatikannya. Karena diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan mulia, Ramadan bulan lebih mulia lagi, tengah-tengahnya Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban ini kata Nabi, turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Amal-amal manusia semuanya diangkat Pak. Detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, hari-harinya, termasuk juga malam ini kita berada di bulan Sya'ban Pak. Itu malaikat berlomba-lomba untuk merapikan lah. Langsung melaporkan kepada Allah, dan Allah menyaksikan perbuatan kita ma'asyar muslimin. Fauhibbu, maka aku suka sekali kata Nabi, ayyurfa'a amali, amalku ketika diangkat, wa ana sha'im, aku dalam kondisi berpuasa. Pak, tekstual hadis ini Nabi banyak puasa, tapi sebenarnya semangat yang ada justru di bulan Sya'ban inilah Pak, tingkatkan amal ibadah kita lebih kuat lagi daripada apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab kemarin. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih mengatakan, Rajab syahruz zara'. Rajab itu adalah bulan menanam kebaikan, menanam amal-amal saleh, kata Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Sya'ban syahrus suqa, bulan kita menyiraminya Pak. Jadi sesuatu yang kita tanam di bulan Rajab, masuk Sya'ban disiram Pak. Berarti ada perhatian khusus, lebih bagus lagi, dijaga lagi ma'asyar muslimin, diperhatikan lagi. Tidak asal-asalan Pak, lebih maksimal lagi, lebih khusyuk lagi. Itulah yang dilaksanakan Nabi jamaah sekalian. Begitu masuk Ramadan, syahrul hasad, di mana kita umat manusia memetik Pak, memanen amal kebaikan yang sudah kita tanam pada 2 bulan sebelumnya. Karena memang di bulan Ramadan jamaah sekalian, Allah melipat gandakan pahalanya yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Perintah pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggillah Pak dengan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman Pak. Tentu kalau ketika sampean Rajabnya, Sya'bannya begini sudah banyak amal saleh, banyak amal ibadah, dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu, labbaika ya rahman. Senyum sampean Pak, senang, bahagia. Kenapa? Panggilan ini tertuju kepada kami, karena iman sudah kami siapkan. Sehingga para ulama Pak
Zat bekal yang paling utama menyambut perintah puasa di bulan Ramadan adalah bekal iman. Para ulama menambah, ma'asyar muslimin, tentu bekal ini sebagai konsekuensi iman yang kita miliki ada bekal yang lain, Pak, namanya zat ilmi, bekal keilmuan. Mudah-mudahan pengajian tiap malam di Masjid Al-Falah ini, Pak, ini merupakan bagian bekal ilmu kita, Pak. Persiapan secara keilmuan. Kenapa? Karena puasa itu, Pak, butuh ilmu. Saya berharap, ma'asyar muslimin, puasa kita tahun ini, Pak, puasa spesial. Yang berbeda jauh dengan puasa-puasa sebelumnya. Puasa yang tidak hanya terlibat bagi kita, Pak, hanya sekedar rutinitas tahunan yang datang dan pergi, tidak. Tapi puasa yang berangkat dari sebuah pemahaman, kenapa kita diperintah puasa? Apa itu puasa? Apa sunnah puasa? Ada ilmunya, Pak. Apa makruhnya puasa? Ada ilmunya, Pak. Apa yang membatalkan pahala puasa? Ada ilmunya juga. Apa yang menggugurkan, Pak? Batal semuanya puasanya itu, Pak. Ada ilmunya, jemaah sekalian. Monggo sampai browsing, Pak, ya. Lihat ya. Namanya fiqhus siyam, fikih tentang masalah puasa. Dan para ulama telah menulis semua itu, ma'asyal muslimin. Sempurna, Pak. Iman sudah kita siapkan, ilmu puasanya pun juga sampean siapkan pula, ma'asyal muslimin. Termasuk juga ilmu tarawihnya, Pak. Berapa tarawih yang ideal? Apa itu tarawih? Kenapa dinamakan salat malam di bulan Ramadan dinamakan dengan salat tarawih? Kok tidak salat qiyamul lail atau salat tahajud? Dan orang kalau sudah salat tarawih, apakah perlu tahajud lagi? Baca, Pak, ada ilmu tadi, ada ilmunya, ma'asyar muslimin. Berapa yang ideal salat tarawih itu? Apakah 11 rakaat? 13 rakaat? Apakah 23 rakaat atau 41 rakaat? Pelajari, Pak. Lalu bagaimana yang paling ideal? 2-2-2, 2-2-1 atau 4-4-3 atau bagaimana? Pelajari, ada ilmunya semua, ma'asyar muslimin. Jadi sampai ketika salat malam pun berangkat dari ilmu, Pak. Sampai ada kaidah kan, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum kita mengamalkan ibadah itu sendiri, maksudnya perlu ilmu, Pak. Puasa butuh ilmu, salat malam juga butuh ilmu, Pak. Di bulan Ramadan juga sampai diperintah iktikaf, Pak. Iktikaf juga butuh ilmu. Bagaimana iktikaf yang ideal itu? Bagaimana iktikafnya Rasulullah dan para sahabat dulu? Apakah semua sahabat iktikaf seperti Rasulullah, jamaah sekalian? Lalu bagaimana prioritas iktikaf itu? Malam hari atau siang hari? Berapa batasan minimal kita iktikaf? Semua ada ilmunya, ma'asyar muslimin. Termasuk juga sampean besok di bulan Ramadan selain puasa mengeluarkan zakat, Pak, ya. Pelajari, Pak. Namanya fiqhuz zakah. Ilmu memahami tentang zakat. Zakat harta, zakat perdagangan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas, zakat perak, zakat barang temuan dan lain sebagainya, Pak. Pelajari, ada ilmunya semua, Pak. Kepada siapa kita berikan? Karena sekarang saya perhatikan banyak orang melakukan zakat, Pak, tidak tepat sasaran. Tidak ada koordinasi satu sama lain. Dulu di zaman Nabi, Pak, ada namanya amil zakat, dimaksimalkan betul. Sehingga tahu betul, Pak, pengalokasian zakat, Pak, sesuai dengan sasarannya. Ini semua butuh ada ilmunya, ma'asyal muslimin. Dan begitu seterusnya. Zat imannya kuat, dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Siapkan pula, Pak, di bulan Ramadan sampean bekal finansial namanya, Pak. Zat mali. Kenapa? Di bulan Ramadan sampean diperintah untuk mengeluarkan zakat. Siapkan mulai saat ini, Pak. Di bulan Ramadan tiada hari kecuali kita berinfak. Siapkan mulai saat ini. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk memberikan takjil, Pak. Bukan hanya menerima takjil. Mohon maaf saya bicara begini. Ini Al-Falah luar biasa. Ratusan takjil tiap malam, luar biasa. Tapi semangat kita, Pak, sebenarnya semangat memberi takjil untuk menyempurnakan puasa kita. Ini butuh finansial. Butuh persiapan yang maksimal dari kita semua, ma'asyar muslimin. Dan begitu seterusnya.
Terakhir sampai persiapan secara fisik Pak, badan kita ini. Ini Pak konsekuensi dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman Pak, tapi kalau fisiknya lemah, sampai tidak akan maksimal. Orang Pak, kalau di bulan Ramadan kemudian fisiknya sakit, kalau sakit di bulan Ramadan, sampai tidak bisa puasa. Orang kalau sakit, tidak bisa salat malam. Orang kalau sakit, tidak bisa juga tenang Pak, membaca Al-Quran. Baca satu lembar ngantuk kita aja. Orang kalau sakit Pak, tidak bisa iktikaf sempurna Pak. Peluang-peluang kebaikan tidak ada semua. Padahal di bulan Ramadan kita diperintah untuk memaksimalkan semua potensi kita. Saya jadi merenung ma'asyal muslimin. Kenapa pula dulu para sahabat katanya Pak, 2 pekan, 3 pekan menjelang Ramadan mereka bekam. Melakukan hijamah. Namanya bekam. Kalau terlepas Pak sampean suka atau tidak suka dengan bekam ini terjadi perdebatan yang panjang. Ya, sekarang sudah ada donor pas segala macam-macam omongan orang. Padahal bekam itu beda sentuhannya jamaah sekalian. Tapi saya melihat spirit pada sahabat. Apa spiritnya Pak? Mereka tidak ingin sakit di bulan Ramadan. Bekam. Mungkin Pak kalau bahasa sekarang silakan bagi yang mampu general check up Pak. Periksa darahnya. Ada masalah tidak di tubuh kita Pak? Dan kita obati. Kenapa? Semangat saya masuk bulan Ramadan tidak ingin sakit. Saya ingin sehat. Sehingga ketika Allah memanggil kita ma'asyar muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, nyambung sampean Pak. Ayat ini tertuju kepada saya. Tersenyum sampean Pak. Marhaban ya Rabb. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Selalu pertanyaan para sahabat Pak ketika ada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana iman kita? Bagaimana kabar iman kita Pak? Allah akan menyuruh kepada kita puasa. Sekarang banyak orang ketika disuruh puasa merengut Pak. Lapar lagi. Haus lagi, beban Pak. Tapi kalau iman sudah kita siapkan, tersenyum betul ma'asyar muslimin. Inilah Pak yang dikatakan Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa bahagia, senang, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena imannya sudah disiapkan betul, ilmunya disiapkan betul, hartanya disiapkan betul, fisiknya sehat betul. Masuk Ramadan tersenyum Pak, bangga dia, senang, siap mengikuti proyek Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan jasad orang itu dari jilatan api neraka. Terus Allah mengatakan, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya Allah, ini puasa Bapak. Inilah cara Allah Pak untuk mengembalikan kita menjadi manusia yang sempurna Pak. Kalau sampai menikmati puasa Ramadan ini ma'asyal muslimin. Puasa Pak cara efektif melatih kita ikhlas. Orang kalau berpuasa pasti ikhlas. Saya berani menjamin itu ma'asyar muslimin. Orang kalau sudah berpuasa pasti ikhlas. Dia tidak makan karena Allah. Dia juga tidak minum karena Allah. Padahal duit ada Pak. Warung banyak yang buka. Tapi kenapa kita tidak bisa datang ke situ? Itulah ikhlas Pak. Sampean hanya takut kepada Allah, manut pada perintahnya Allah. Sampai Allah Pak mengatakan dalam hadits qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu. Memang seluruh amal perbuatan anak manusia ini, kayak salat tadi Pak, pahalanya untuk kita semua Pak, jelas. Haji Pak, jelas pahala haji itu Pak. Jihad fisabilillah, jelas pahala jihad itu. Salat malam, jelas pahala salat malam itu. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, jelas pahala infak dan zakat itu. Illa saum, kecuali puasa kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu pasti untukku. Taraka ta'amahu li ajli wa syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makan untukku, karena aku. Dia juga tidak minum berhaus-haus karena aku. Luar biasa ini ma'asyar muslimin. Allah Pak yang memproklamirkan dirinya kepada kita. Wa ana azibihi. Dan nanti aku yang akan membalas kepada orang yang berpuasa itu. Kenapa Pak? Sampai berada pada puncak keikhlasan. Dari mulai subuh sampai maghrib,
Selama 1 bulan penuh jamaah sekalian. Luar biasa ini saudara sekalian. Dilatih ikhlas instan Pak. Instan. Sampai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya jadi merenung lagi. Inilah kenapa puasa itu Pak tidak jatuh Pak. Kewajiban ini pada siapapun mula. Tua, muda selama dia balik, kaya, miskin, laki, perempuan, ya, apalagi jemaah sekalian, sehat, sakit, tidak gugur kewajiban ini, ma'asyar muslimin. Sampean haji Pak, haji rukun Islam, na'am rukun Islam Pak. Tapi itu diperintah oleh Allah, man istata' bagi yang sanggup. Tidak sanggup, tidak ada kewajiban haji. Makanya semangat kita Pak, semangat untuk menjadi orang yang mampu. Supaya saya bisa melaksanakan ibadah haji. Sampai sudah berusaha, tapi tidak ada Pak, tidak ada takdir dari Allah. Ya sudah, tidak ada kewajiban haji itu. Gugur kewajiban itu Pak. Walaupun ini rukun Islam. Oke? Zakat juga begitu Pak. Kita diperintah mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah memiliki harta. Menerima titipan Allah. Dan nisabnya sudah cukup. Keluarkan 2,5% setiap tahun. Ternyata sampai bekerja Pak, Allah tidak percaya kepada kita untuk menitipkan rezeki ini kepada kita. Kemudian tidak cukup Pak, kita tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Mungkin kita menerima zakat, tapi semangat kita Pak, semangat menyempurnakan rukun Islam, mengeluarkan zakat. Tapi kalau Allah mentakdirkan tidak mampu, ya sudah. Tidak ada paksaan Pak. Salat juga begitu Pak. Salat ini jemaah sekalian, walaupun tiang agama, dan orang kalau dengan sengaja meninggalkan salat, dia memproklamirkan dirinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak mampu Pak, tidak bisa berdiri, suruh apa? Suruh duduk Pak. Duduk tidak bisa, suruh tidur Pak. Tidur tidak bisa Pak, mainkan isyarat mata Pak. Isyarat mata juga tidak bisa, ya sudah nunggu kita disalati. Orang seperti itu jamaah sekalian. Ini Pak bagi laki-laki, tapi bagi perempuan beda. Perempuan ini jamaah sekalian, subhanallah, salat wajib sama seperti kita Pak. Tapi ketika datang waktunya haid, tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk melaksanakan salat. Dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat selama 7 hari dia haid itu. Tapi puasa, Allahu Akbar. Laki, perempuan Pak, bahkan perempuan yang haid, naam tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Salatnya tidak perlu diqadha, tapi puasanya perlu diqadha jamaah sekalian. Kenapa? Karena di puasa ini ma'asyar muslimin ada sentuhan-sentuhan hablum minallah yang sempurna dan sentuhan-sentuhan hablum minan nas yang sempurna ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam. Puasa ini melatih jenengan Pak untuk ikhlas. Ini mainan hati Pak. Mainan hati jamaah sekalian. Yang tahu sampean puasa tidak hanya sampean pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean di bulan Ramadan tidak bisa basa-basi Pak. Saya sering berikan ilustrasi ini ma'asyiral muslimin. Saya ini Pak dulu di Jalan Bali sini Pak, atau Jalan Raja Wali. Hampir 2 bulan 3 bulan sekali saya suka makan lontong balap Pak. Apalagi siang-siang panas-panas. Sama es teganya Pak. Saya tidak perlu pakai gula. Minta yang ori namanya Pak. Ori. Asli jemaat kalian. Seger Pak. Terus kadang-kadang ada sate kerangnya. Kenapa di bulan Ramadan sampai tidak bisa berbuat begitu lagi? Jualan kok Pak. Masih jualan itu. Pakai tabir Pak. Sampai kan bisa saja masuk. Kalau takut ketahuan sama orang bulan Ramadan sampai pakai masker saja Pak. Tidak ketahuan sama orang. Pakai masker terus pakai kacamata hitam. Tidak tahu Pak orang. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat begitu? Duit ono loh di kantong kita jemaah sekalian. Uang ada di kantong kita Bapak. Tapi kenapa kita tidak mau berbuat begitu? Ini shaim, saya lagi puasa. Sampai tidak bisa membohongi diri sendiri Pak. Pulang ke rumah Pak, tidak bisa kita basa-basi Pak. Untuk berbohong kepada istri, saya lagi puasa, padahal kita sudah makan Pak. Tidak bisa kita begitu. Memang puasa betul kan?
Semua perbuatan anak manusia jelas Pak, kecuali puasa. Ini rahasia aku dengan orang itu. Wa ana ajzibihi. Nanti aku yang akan membalas pada orang itu. Jadi Pak, nanti ganjaran pahala ini, ya, apa nanti akan Allah berikan kepada kita Pak? Tidak ada yang tahu. Hatta Nabi pun tidak tahu. Cuma Nabi mengatakan orang yang berpuasa itu akan masuk pintu khusus, namanya pintu Rayyan. Apa yang diberikan oleh Allah? Antara sampean dengan Allah Pak. Tentu nanti Pak medalinya beda-beda satu sama lain dengan kita. Tergantung kualitas puasa yang sampean laksanakan. Saya berani hakul yakin Pak. Orang kalau berpuasa karena Allah pasti masuk surga. Apalagi Allah sampai memproklamikan dirinya. Semua pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan ini. Sampean dalam kondisi berpuasa. Berlapar-lapar karena Allah. Berhaus-haus karena Allah. Duit ada Pak. Tapi sampean tidak mainkan duit itu. Punya perasaan malu langsung kepada Allah. Itulah ikhlas jemaah sekalian. Satu. Saya melihat sentuhan puasa Pak bukan hanya sentuhan ikhlas saja Pak. Tapi ada sentuhan akhlak. Akhlak ma'an nas. Puasa itu melatih sampean sabar. Sabar selama 1 bulan. Sabar tidak makan. Sabar tidak minum. Sabar tidak bersenang-senang dengan istri Pak. Padahal semuanya halal diharamkan oleh Allah. Dan sampean manut. Kadang ada orang memprovokasi kita Pak. Sampai Nabi mengatakan wa in sabbahu ahadun au qatalahu faqul inni shaim. Kalau nanti ada orang mengajak kalian tukaran, orang mengumpat kepada kalian, menghardik kalian, ngajak berantem sama kalian, katakan saya lagi puasa. Kalau memang terpaksa harus begini, nunggu nanti malam. Kalau kita mau meladeni jamaah kan, walaupun tetap malam juga tidak boleh juga, ma'asyarul muslimin. Sampai begitu jamaah sekalian. Puasa ini melatih Pak dari mengekang nafsu kita, sabar menghadapi masalah. Tidak hanya sabar Pak. Puasa juga melatih kita untuk jujur. Jujur itu akhlak. Sabar itu akhlak, jujur juga akhlak Pak. Tidak ada kamusnya orang berpuasa kemudian berbohong. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tidak jujur Pak dalam sikap dan perbuatannya. Baik tidak jujur kepada Allah atau tidak jujur kepada sesama manusia. Itu Pak membatalkan pahala puasa kita. Merusak kemurnian pahala puasa kita. Kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak aku perhatikan dari umatku, dia berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa Pak? Dia tidak makan, tidak minum, iya. Tapi kedua matanya Pak, tidak jujur kepada Allah. Lirik sana, lirik sini. Maksiat sana, maksiat sini. Entek Pak pahala puasa kita. Dia tidak makan dan tidak minum jamaah sekalian di siang hari Ramadan. Tapi mulutnya suka mengumpat Pak. Tidak sabar dia menghadapi kehidupan ini. Habis pahala puasa kita ini ma'asyarul muslimin. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dia datang ke kantor jam 10 Pak. Sudah korupsi waktu 2 jam jamaah sekalian. Dan dia ngambil gaji dengan cara-cara seperti itu. Mengurangi Pak kualitas puasanya ma'asyarul muslimin. Man lam yada' qawlaz zur wal amala bihi. Falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu aw syarabah. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang penuh dengan dosa dan dusta, namimah, riba, menyebar berita hoax, memfitnah dan lain sebagainya, dan perbuatan menjurus ke arah sana dalam kondisi berpuasa, Allah nggak butuh dengan lapar dan dahaga yang dia lakukan itu. Tidak ada nilainya puasanya, ma'asyarul muslim. Jadi puasa ini memformat akhlak sampean, Pak. Ikhlasnya ada, kejujuran ada, kedisiplinan juga ada, sabar juga ada, dan yang paling penting mainkan Pak puasa ini. Ketika nanti jam 11, 12, jam 1, jam 2 Pak, perut keroncongannya lapar. Nikmati lapar sampean Pak, kaitkan lapar sampean dengan lapar saudara kita yang tidak makan berbulan-bulan di kolong jembatan itu. Bagaimana saudara kita yang berlapar-lapar sedang berjuang bersama dengan musuh, berhadapan dengan musuhnya Pak di Gaza.
di Mindanao, di Patani, dan lain sebagainya, di berbagai macam negara yang bergejolak dengan musuh-musuh agama ini, mereka sedang berpuasa. Muncul iba Pak pada diri kita, punya kepekaan sosial dengan puasa. Inilah Pak makna la'allakum tattaqun. Nanti kalian dengan puasa ini akan diformat oleh Allah menjadi manusia-manusia yang seutuhnya Pak. Utuh imannya, utuh akhlaknya, utuh kecerdasan berfikirnya, utuh kelembutan kesehariannya Pak, utuh pula kesehatan fisiknya. Itulah makna la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. 1 bulan loh Pak, sampean akan digiring oleh Allah menjadi manusia-manusia sempurna. Jujur 1 bulan, disiplin 1 bulan, punya kepekaan dan kepedulian sosial 1 bulan penuh. Allahu Akbar. Apalagi jamaah sekalian, dan lain sebagainya. Itulah proyek puasa Pak. Saya sampai mengatakan di mana-mana, alangkah indahnya Pak kalau proyek Ramadan yang namanya puasa ini Pak dijadikan proyek nasional oleh Presiden kita Pak. Selesai problem bangsa ini, ma'asyal muslimin. Puasa itu solusi. Puasa itu Pak menyelesaikan masalah. Puasa itu ada tanggung jawab Pak. Puasa ada disiplin, puasa ada kejujuran Pak. 1 bulan tidak ada korupsi saya. Coba 1 bulan Pak, aman negeri ini Pak. Tapi yang repot justru di bulan Ramadan KPK nangkap basah Pak. Berpuasa lagi Pak. Ini puasa cap apa ma'asyal muslimin? Orang kalau berpuasa Pak, Masya Allah, dipantau langsung oleh Presiden mantong gubernurnya dan bupati. Oh sudah azan. Ini luar biasa ma'asyal muslimin. Saya belum bicara Pak, proyek puasa di bulan Ramadan, proyek Ramadan yang namanya membaca Al-Quran. Jangan lupa pula Pak, di bulan Ramadan, imbangi dengan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua doa-doa dan munajat sambian akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur semuanya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah karuniakan kita semua bisa berpuasa dengan sempurna, bisa salat malam dengan sempurna, bisa baca Quran dengan sempurna, bisa iktikaf dengan sempurna, bisa berinfak dan bersedekah pula dengan sempurna atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.